Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh untuk disiapkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin meminta tolong kepada kalian untuk melihat teman di samping kanan dan juga samping kiri kalian. Apakah hadir? Hadir. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Oke. Jadi, jika sudah hadir semua, kita langsung saja mulai untuk belajar pada pagi hari ini. Oke. Minggu lalu Ibu sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar tentang, ada yang masih ingat kita hari ini belajar tentang apa? Iya, Tasya? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, yaitu kita akan belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan juga jenis-jenis dari teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Pengertiannya? Ada yang sudah tahu? Oke, jika belum, Ibu akan memberitahu apa itu pengertian dari teks deskripsi. Jadi, secara etimologi, istilah deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describere, yang memiliki arti menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan juga terperinci. Nah, teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau bahkan mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan oleh penulis. Jadi, pembaca dapat merasakan peristiwa yang dialami oleh penulis tanpa harus ikut mengalami gitu. Seperti itu ya. Nah, kita ke ciri-ciri dari teks deskripsi. Jadi, ciri-ciri ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan teks deskripsi, berdasarkan dari objek yang dideskripsikan, dan juga berdasarkan isi teks deskripsi tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari yang berdasarkan isi teks deskripsi, yaitu isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Jadi agar informasi yang disampaikan atau informasi yang kita sampaikan untuk pembaca itu jelas dan tidak ada yang kurang gitu ya. Selanjutnya kita ke ciri yang kedua, yaitu berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Jadi misal kita mendeskripsikan tentang kupu-kupu, jadi di dalam teks tersebut kita harusnya hanya mendeskripsikan atau hanya menceritakan tentang kupu-kupu tersebut. Kita tidak boleh tiba-tiba di tengah cerita kita berbelok haluan bercerita tentang macan misalnya. Itu tidak bisa ya, tidak boleh ya.
Oke, dan yang terakhir berdasarkan teks deskripsi. Karena teks deskripsi tadi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi yang terakhir ini sama ya, seperti tujuan dari teks deskripsi, seperti jenis teks deskripsi. Nah, jenis-jenis teks deskripsi ini dibagi kembali menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan isinya. Pertama, kita ke yang jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk terlebih dahulu. Nah, berdasarkan bentuk ini dibagi lagi teman-teman menjadi dua bagian lagi, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri dan juga teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain. Jadi teks deskripsi yang berdiri sendiri ialah teks ini tidak bergabung atau dicampur padukan dengan teks lain. Jadi khusus teks deskripsi sendiri tanpa dicampur dengan teks lain, misalnya eksplanasi ataupun yang lainnya. Kedua, yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Nah, itu berbanding balik dengan teks deskripsi yang berdiri sendiri, karena teks ini bergabung atau dicampur dengan teks lain. Biasanya ya, ini muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain sebagainya. Jenis teks yang kedua yaitu jenis teks berdasarkan isi. Nah, yang isi ini teman-teman kita dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif, dan juga teks deskripsi subjektif. Nah, pertama kita ke spasial terlebih dahulu. Nah, yang spasial ini merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang atau waktu. Umumnya objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Dapat dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai teks deskripsi spasial ini? Oke, bagus. Selanjutnya, kita lanjut ke teks deskripsi objektif. Nah, sudah dapat dipahami ya sebenarnya dari jenis teksnya, karena objektif ya, berarti teks ini menggambarkan objek apa adanya tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Jadi sesuai apa yang dilihat, dirasakan tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teks deskripsi subjektif. Nah, yang ini hampir bisa dikatakan sebagai lawan kata dari teks deskripsi objektif. Mengapa? Karena teks ini menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini atau pendapat penulis meliputi apa yang dia lihat, apa yang didengar, maupun apa yang penulis rasakan. Seperti itu. Atau pembahasan terakhir, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi lagi ini dibagi lagi teman-teman, dibagi menjadi 4, yaitu ada judul, kalimat topik, deskripsi, dan juga simpulan atau kesan. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang paling atas yaitu judul terlebih dahulu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa maksud dari judul ini. Jadi dari struktur teks deskripsi judul ini ya, karena sudah sering didengar mungkin. Dimulai dari judul. Jadi judul ini bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Jadi apa yang akan kita ceritakan pada satu teks deskripsi tersebut nih. Misalnya kita akan misalnya nih, ibu memiliki judul Pantai Parangtritis. Nah, otomatis isi teksnya menggambarkan suasana dari Pantai Parangtritis tersebut, ya kan? Tidak mungkin kita membahas Pantai Parangtritis nanti yang kita tulis judul Pantai Parangtritis yang kita tulis atau yang akan kita jelaskan mengenai hal lain, misalnya tentang sekolah atau kebun binatang ya.
Selanjutnya ada kalimat topik. Nah, kalimat topik ini kalimat yang berisi pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan, seperti itu ya. Ya, bisa dibilang gagasan utama, seperti itu. Yang ketiga ada deskripsi. Nah, jika ditanya apa sih bedanya deskripsi dengan kalimat topik? Nah, deskripsi ini berisi mengenai beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan juga lain sebagainya. Jadi jika kalimat topik tadi berisi kalimat pembuka, nah deskripsi ini yang menjelaskan tentang kalimat pembuka tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau kesan. Jadi struktur teks deskripsi yang terakhir ini merupakan bagian penutup dari teks deskripsi. Biasanya berisi mengenai pendapat atau kesan dari sang penulis terhadap apa yang telah dideskripsikan. Nah, sekarang Ibu ingin membacakan salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata Kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih, bergradasi abu-abu, dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area padang laut yang sungguh sangat indah. Nah, mungkin sekian teks yang dapat Ibu bacakan. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa mencari, mengidentifikasi struktur dari teks deskripsi yang telah Ibu bacakan tadi ya, mulai dari judul, kalimat topik, deskripsi, dan juga kesimpulan. Oke, sampai di akhir, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi teks deskripsi hari ini? Ada yang belum jelas atau bagaimana? Oke, jika sudah cukup, jangan lupa dikerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu mengidentifikasi struktur teks deskripsi dari contoh bacaan yang telah Ibu bacakan tadi, dan minggu depan bisa kalian bawa untuk kita cek bersama-sama ya. Oke. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.